Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, kembali lagi di channel gue. Sekarang gue mau sharing tentang cloud computing nih. Nah, ini topik menarik nih buat teman-teman semua yang mau masuk ke mau berkarir di dunia cloud computing ya, entah jadi cloud engineer, DevOps atau cloud architect gitu ya, atau gue kira sih kalau di Google Cloud data engineer juga. Banyak sih sebenarnya sih kalau di Google Cloud tuh bisa macam-macam. Di AWS juga sih gue kira bisa macam-macam juga. Dan bagi teman-teman yang baru mau belajar cloud computing gitu ya, maksudnya baru mau belajar tentang Google Cloud, serial ini cocok banget sih buat teman-teman semua. Oke? Jadi gue mau coba sharing tentang cloud computing. Untuk video pertama kali ini gue mau jelasin tentang secara umum dulu gitu ya, secara umum cloud computing. Tapi di serial ini gue akan lebih fokus pada Google Cloud. Oke, kita langsung masuk ke definisinya. Gue ngambil definisi ini dari situsnya IBM ya, tentang cloud computing. Jadi cloud computing is on demand access via the internet, bla 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 bla. Oke. Nah, intinya adalah cloud computing itu kita manfaatin resource komputasi di data center orang lain atau perusahaan lain gitu, kurang lebih. Misalkan gue gue pakai Google Cloud nih. Pada dasarnya adalah gue pakai resource-nya, data center-nya punya Google gitu. Resource-nya bisa berupa apa aja, bisa server juga bisa physical servernya atau virtual servernya gitu ya. Data storage, development tools, networking capabilities gitu ya, dan lain-lain. Kita bisa hosting website di data center-nya Google, kita bisa ngolah data di data center-nya Google via Google Cloud Platform gitu. Kebayang ya? Nah, data center-nya itu di-manage oleh cloud service provider. Ya, kalau Google Cloud di-manage sama Google, AWS di-manage sama ya, Amazon gitu ya. Dan cloud service provider-nya itu memberikan resource-nya itu kepada kita dengan monthly subscription fee. Jadi kita langganan bulanan gitu ya, terus kita bayar sesuai apa yang kita pakai. Jadi dan kita bayarnya usage komputasinya gitu ya, dari komputasinya kita nggak secara langsung harus bayar listriknya, harus bayar manage servernya gitu, bukan itunya gitu ya, tapi kita bayar untuk daya komputasinya gitu ya, pay as you go istilahnya gitu. Oke. Jadi kurang lebih cloud computing itu adalah kita akses resource komputasi gitu ya, dalam hal ini bisa server, bisa segala macam, data centernya punya orang lain atau perusahaan lain via internet. Oke. Terus kalau gitu bedanya apa bang sama web hosting, sama VPS yang sekarang, yang dari dulu juga sebenarnya udah booming gitu ya, bedanya apa sama cloud computing platform sekarang? Ada AWS, ada GCP gitu ya, ada Azure, ada DigitalOcean, ada banyak. Bedanya apa? Nah ini, oke. Gue bikin 3 perbandingan antara on-premise, web hosting, serta cloud computing platform. Nah, untuk on-premise itu lo bayangin kalau lo harus setup semuanya sendirian gitu on-premise. Jadi lo harus beli servernya sendiri, lo harus setup servernya sendiri, lo harus setup jaringannya sendiri, setup security-nya sendiri gitu ya. Maksudnya sendiri dalam artian perusahaan gitu ya, perusahaan lo sendiri yang setup itu gitu. Terus ada web hosting yang kita kenal gitu ya, web hosting atau VPS gitu ya, virtual private server. Ada juga cloud computing platform kayak GCP, AWS, Azure, DO gitu ya, ada banyak. Nah, perbandingan dari sisi infrastrukturnya, untuk on-premise kita setup manually, oke? Kita setup semuanya manual, kita setup semuanya sendiri dari awal gitu ya. Kita beli data, kita bentuk data centernya gitu ya, mulai dari beli servernya, kita setup jaringan, bikin topologinya barangkali mungkin gitu ya. Intinya setup data centernya sendirian gitu, sampai setup jaringan, security-nya sama perusahaan lo sendiri gitu. Nah, untuk web hosting itu infrastrukturnya udah di-manage sama perusahaan web hostingnya dong, jelas ya kan, kita cuma sewa virtual private servernya atau hostingnya aja gitu. Nah, untuk cloud computing juga ya data centernya di-manage oleh cloud service provider tadi gitu ya. Nah, untuk resource-nya, untuk on-premise very customizable ya. Iyalah jelas ya, kita mau setup servernya mau gimana juga gimana kita gitu ya, kita yang beli gitu kan. Ya tergantung budget aja sebenarnya. Nah, untuk web hosting itu limited. Kenapa? Karena mostly ya perusahaan web hosting itu lebih banyak mereka tuh punya paket gitu. Artinya
mereka udah punya nih paket 1 core-nya 3, RAM-nya 6 GB. Paket 2 core-nya 6, RAM-nya 9 GB misalkan. Nah, nggak bisa tuh di antara itu gitu. Bisa, tapi ya lo harus kontak, lo harus segala macam negosiasi gitu kan. Nah, itu menurut gue itu sangat merepotkan gitu ya. Makanya gue tulis di sini limited. Nah, untuk cloud computing platform itu customizable, jadi benar-benar kita bisa atur sedemikian rupa ya, CPU-nya mau berapa, RAM-nya mau berapa gitu ya. Itu bisa kita atur gitu ya. Bahkan sampai ke jaringannya juga gitu. Nah, untuk web hosting kan kita nggak bisa ngatur jaringannya kan. Kita nggak, ya lagi-lagi mungkin bisa, tapi lo harus kontak sama sistem administratornya mungkin gitu kan. Nah, kalau di cloud computing platform tuh kita sampai dikasih akses untuk bikin virtual private cloud sendiri gitu. Kita bisa bikin virtual private jaringan sendiri. Oke. Di cloud computing platform itu seperti itu. Nah, untuk scaling, untuk on-premise difficult, ya jelas lah ya, lo mau scaling gimana, lo harus beli server dulu, lo harus setup lagi gitu kan, tuh rumit gitu ya. Nah, kalau untuk web hosting juga difficult, kenapa? Karena ya lagi-lagi ya kita seringkali kita cuma dikasih resource untuk hosting atau VPS aja gitu ya, virtual private servernya aja, kita nggak dikasih akses untuk customize jaringan segala macam gitu ya. Apalagi mungkin built-in tools untuk big data gitu. Gue kira sih kayaknya jarang ya yang udah, pengalaman gue belum ada sih yang perusahaan web hosting yang sejauh itu gitu. Untuk cloud computing platform sendiri itu benar-benar easy. Kenapa? Karena ya tadi ya, kita bisa nge-manage apapun gitu ya sesuai keinginan kita gitu. Untuk price-nya, on-premise itu expensive, jelas lah ya, expensive. Nah, lo harus set up data center sendiri gitu ya, which is very expensive. Untuk web hosting sendiri affordable, ya ini tergantung ya, lo bisa cari perusahaan hosting yang harga VPS-nya bisa terjangkau gitu ya, dan kualitasnya bagus. Cloud computing juga affordable, karena PS juga tadi ya konsepnya bayar sesuai usage lo. Untuk security depends on company ya, untuk on-premise ya gimana caranya lo nge-setup security data center lo. Terus di web hosting juga ya tergantung perusahaan hostingnya gitu ya. Untuk di cloud computing ya tergantung dari CSP-nya atau cloud service provider-nya. Nah, kalau lo bingung, gue punya analogi. Lo bayangin lo pengen makan sup. Oke. Nah, on-premise itu lo bayangin on-premise itu adalah lo harus nanam wortelnya dulu, lo harus nanam brokolinya dulu, lo siramin sampai tumbuh gitu kan wortelnya. Setelah itu lo cabutin wortelnya, brokolinya dari halaman petani gitu ya, lo cabutin, terus lo masak supnya. Paham ya? Jelas ya? Jadi lo setup dari awal banget gitu ya, sendirian, terus lo masak, lo makan supnya. Oke, itu on-premise. Kalau web hosting itu lo kayak restoran gitu. Lo harus cari restoran yang emang nyediain sup. Oke, lo bisa pesen sup di restoran itu. Jelas ya? Nah, kalau cloud itu kayak pasar. Pasar itu jadi lo bisa ngelis nih, kalau untuk bikin sup tuh apa aja sih bahan-bahannya. Lo pergi ke pasar, lo beli deh bahan-bahannya, terus lo masak, terus lo makan supnya. Oke, jelas ya? Terus keuntungan sama kelebihannya apa? Kita mulai dari yang on-premise ya. Not practical and expensive. Oke, itu kelemahannya. But you will have an asset. Jadi karena lo beli data center sendiri, data centernya milik lo sendiri gitu kan. Jadi lo bisa treat data center itu as an asset, I think. Tapi gue nggak ngerti nih apakah bisa dijadikan aset apa enggak ya kalau kayak gitu. By the way, kalau lo ngerti masalah aset data center, lo bisa komen di bawah ya. Yang jelas data center jadi milik lo bisa apain deh tuh data centernya gitu. Oke, jadi not practical, very expensive, but you will have an asset. Oke, jadi itu tentang on-premise. Berikutnya analogi web hosting ya, restoran tadi. Very practical and sometimes cheap. Oke, lo bisa bandingin harga sana sini gitu ya dari perusahaan hosting. Kadang-kadang ada yang lebih murah dengan resource yang lebih tinggi gitu ya. Dengan CPU yang sama harganya di perusahaan A bisa lebih murah misalkan. Lo bisa compare kayak gitu. But what if you want to order an unique soup? Gimana kalau lo pengen bikin supnya yang wortelnya setengah matang misalkan, brokolinya matang banget misalkan, terus brokolinya harus lebih banyak daripada wortel misalkan. Supnya nggak mau asin, pengennya asam misalkan ya, jadi benar-benar unik gitu. Ya lagi-lagi lo mungkin bisa
bilang ke perusahaannya, "Weh, gue pengen gini gini gini," tapi kayaknya terlalu ribet gitu ya untuk harus ngobrol dulu sama admin ya, Mister gini 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 gitu ya sama perusahaan hostingnya. Pasti ya not practical lah gitu ya. Untuk kalau misalkan lo punya spesifikasi kebutuhan lo yang sangat detail gitu, itu bakal sulit banget kan kalau minta ke restoran kayak gitu. Nah, berikutnya untuk cloud computing nih, very practical and very customizable. Oke, jadi kalau di pasar tuh ya kita jelas ya, kita beli bahannya terus kita masak sendiri. Jadi kita ngerti nih wortelnya harus setengah matang, harus brokolinya harus lebih banyak dari wortel karena kita bikin sendiri gitu kan. Jadi very practical and very customizable. But what if you wrong to buy the correct ingredients? Taruhlah gini, lo nggak ngerti sama sekali nih masalah wortel. Terus di pasar nih ada yang jual harganya 5 juta, ada yang jual harganya 5.000 misalkan. Karena lo nggak ngerti bahwa wortel itu rasanya bakal sama gitu ya. Lo beli yang harganya 5 juta deh. Karena lo kira wortel yang harganya 5 juta itu rasanya bakal enak banget gitu. Padahal enggak, sama aja gitu ya. Nah, itu juga yang terjadi sama cloud computing. Jadi cloud computing bisa jadi lebih murah, lebih enak, lebih customizable, lebih optimal gitu ya. Tapi kalau lu nggak ngerti cara pakainya, bisa jadi malah lebih mahal gitu. Oke? Ngerti ya? Jadi perbandingan antara on-premise, web hosting gitu ya, perusahaan hosting atau cloud computing platform.